La tadhiranna ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhiranna fadilatan kaitu taqada la tubrizanna liyunkiruka roda'ina. Sungguh jangan kau tampakkan sesuatu yang utama supaya kamu diyakini. Jangan kau tampakkan supaya manusia itu mengingkari padamu sesuatu yang hina. Maksudnya, jangan engkau tampakkan taat kamu supaya kamu diyakini menjadi orang yang utama. Jangan engkau tampakkan keutamaanmu atau taatmu supaya kamu diyakini orang lain kamu orang yang utama. Jangan engkau menampakkan Jangan engkau menampakkan supaya manusia itu mengingkarimu kepada sesuatu yang tudhiro linnasi ta'ataka. Jangan kau tampakkan pada manusia taatmu li ajli ayatakidu annaka fadilun, karena supaya manusia itu meyakini kamu menjadi orang yang utama. Lianna dzalika hadzun lin nafsi tastariku ilaihin nufusu wa tamilu ilaihi. Karena menampakkan yang tujuannya seperti itu adalah bagian daripada nafsu, yang mana hati ataupun nafsu itu mengambil rasa nikmat ataupun enak, dan nafsu tersebut itu akan condong terhadap bagian bagi nafsu. Jadi kalau menampakkan taat itu supaya dianggap menjadi orang yang utama, maka itu termasuk sesuatu yang tercela. Karena apa? Mengikuti nafsu. Tapi wa amma idharuha li ajli ayyak tadiya bika al-juhali, akan tetapi menampakkan taat supaya orang yang bodoh itu mengikuti padamu, dan orang yang bodoh itu cinta di dalam kebaikan, maka menampakkan itu adalah lebih utama dari menyamarkan atau menutup-nutupi taat. Jadi harus melihat keadaan dan melihat hati. Melihat hati kita tujuannya menampakkan apa. Dua, juga melihat keadaan. Ketika saya tampakkan, kira-kira ada nggak orang itu menjadi condong mengikuti kebaikan kita, ataupun ada kemungkinan orang lain itu akan meniru kita. Kalau seperti itu, maka yang lebih utama ditampakkan. Qala al-Habib Abdullah Haddad fi nasuhihi wa mahma khafa ala nafsi riya'a falyakhuf a'malahu wa yaf'aluha fi sirri haitsu la yatla'u alaihi an-nasu. Habib Abdullah Al-Haddad di dalam kitab nasuhnya menyampaikan, ketika seseorang itu takut dirinya riya, maka samarkanlah amalnya dan lakukanlah di dalam keadaan samar, sekiranya manusia tidak melihat orang tersebut. Fadzalika awatu aslamu. Hal itu dilakukan karena lebih berhati-hati dan lebih selamat. Wa huwa afdalu mutlaqan. Menyamarkan seperti itu adalah lebih utama secara mutlak. Akni al-amal fi sirri hatta liman lam yakun nafsa wariya illa limu'lil mukhallisil ka'alladhi yarju idha adharu amala ayat tadi bi inna sufihi. Jadi itu lebih utama secara mutlak. Maksudnya beramal dengan disamarkan, sehingga bagi orang yang tidak takut dirinya itu riya, itu pun disunahkan.
Jadi menyamarkan amal itu disunahkan secara mutlak, baik bagi orang yang takut riya ataupun nggak takut riya. Jadi riya itu kan muncul itu kan karena amal kita itu ditonton orang lain, nah, sehingga nafsu kita itu ingin dilihat bahwa ini loh kita itu menjadi orang yang sempurna. Akhirnya beramal karena orang lain. Illa lil mukhlisil kamil, kecuali bagi orang yang tingkatannya sudah ikhlas yang sempurna. Ikhlasnya enggak sempurna. Ikhlasnya yang sempurna, bukan ikhlas yang setengah-setengah. Alladzi yarju, yang tujuannya dia menampakkan adalah mengharapkan ketika dia menampakkan amalnya untuk diikuti manusia. Jadi kalau orangnya ikhlas, makamnya itu ikhlas, dan tujuannya dia beramal ditampakkan biar diikuti manusia, maka itu yang lebih utama ditampakkan. Na'am, wa minal amali ma la yatamakanul insanu min fi illa dhahiran ka ta'allumil ilmi wa ta'limihi wa ka sholati fi jamaati wa haji wa jihadi wa nawi dzalika. Faman khafa min riya'i hala fi li sya'an min hadil amal dhaira fa laysa yanbaghi lahu adrukahu bal alaihi ayaf'alahu wa yastahidu fi ta'riya an nafsihi wa yasta'inu billah fa innahu ni'mal maula wa ni'mal mu'in. Akan tetapi ada sebagian amal yang amal tersebut tuh nggak mungkin dilakukan kecuali dengan cara terang-terangan. Jadi ono amal sing ora iso dilakoni kecuali dengan terang-terangan. Jadi nggak iso dituntut terus kudu ndelik nggak bisa. Contohnya seperti ta'allumul ilmi, belajar ilmu. Mosok belajar ilmu ndelik ning kamar dhewe kan nggak mungkin. Belajar iku kudu ono gurune. Nah gurune iki ya termasuk wong liya. Kasih jeneng disirikne iki ya tidak dilihat oleh makhluk selain Allah. Nah, bagi amal-amal yang tidak mungkin dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, jadi harus ditampakkan, seperti belajar ilmu, mengajar ilmu, sholat secara jamaah, haji. Maksud haji ndelik dhewe gak mungkin gitu. Perang maksud ndelik dhewe, perang piye perang. Wa nahwi dzalika dan sesamanya. Nah, ketika kasus amalnya semacam ini bagaimana? Faman khafa minar riya'i hala fi li syai' min hadil amal. Maka barang siapa yang takut riya pada waktu melakukan amal-amal yang tidak mungkin dilakukan kecuali harus tampak, maka falaisen bagi, maka sebaiknya tidak layak baginya meninggalkannya. Jadi nggak boleh karena takut riya dia meninggalkan belajar, meninggalkan mengajar. Akan tetapi yang menjadi kewajiban seorang tersebut adalah melakukan hal tersebut dan berusaha untuk bagaimana biar tidak riya dari yang muncul dari dirinya sendiri. Dan mintalah pertolongan kepada Allah. Sungguhnya Allah itu zat yang maha menjadi Tuhan dan sebaik-baiknya buat zat yang menolong. Nah, jadi amal yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan cara tampak, maka tidak boleh terus kemudian karena takut riya tidak melakukan amal tersebut. Akan tapi yang menjadi kewajiban kita tetap melakukan dan berusaha untuk menolak biar tidak riya dan minta pertolongan kepada Allah. Walamma suraha bin nahi anil idharil fadhili ajli ayataki dan suraha bin nahi adan an idharil ma'asi biqauli la tabruzanna liyunkiruka roda illah la tadhar an nasa roda illah min amalika el masil ajli ayyunkiruha alaika fa inna fi iltifatan ilan nas wa itimatan alaihim. Suatu musonef itu suatu munadzim itu menjelaskan larangan dari menampakkan hal-hal yang utama supaya diyakini orang kalau dia itu orang yang utama. Itu kemudian Nazim menjelaskan larangan juga menampakkan maksiat. Jadi menampakkan keutamaan itu dilarang. Ketika tujuannya biar diyakini dia utama. Begitu juga dilarang ketika seseorang itu menampakkan kemaksiatan. Li ajli ayun kiruha, karena supaya manusia itu mengingkari
perilaku jelek tersebut atas dirimu. Fainafihi, karena menampakkan maksiat tersebut itu dapat berpalingnya manusia. Noleh ilaihi ilan nasi maril musuh, karena tampaknya kemaksiatan itu menoleh kepada manusia dan berpegangan kepada kepada manusia. Jadi tidak boleh menampakkan kejelekan dari kemaksiatan, ya. Itu supaya apa? Manusia itu mengingkari dari maksiat tersebut atas dirimu. Fa'ina fihi iltifatan ilan nas, karena dengan menampakkan kemaksiatan kamu bisa iltifatan itu ditoleh, mesti diikuti untuk iltifatan dan itimatan, terus kemudian dijadikan pedoman. Ya, jadi santri kok melakukan kemaksiatan dengan cara terang-terang, maka bagi yang bukan santri akan mengikuti perilaku tersebut. Ya, boleh. Jadi ayun kiruha, supaya manusia itu ingkar lain, karena ada kemungkinan orang ingkar toh, ada kemungkinan malah mencontoh. Si santri ngono kuwi ya mana sih enggak? Santri yang juga lumayan, neng-neng ketika ditampakin malah nopo neng-neng sing nonton pengen melok-melok. Waqat amara Nabi bisa tridzunubi faqala man iltaqaba min hadhil qadurat syai'an falyastatirra bisa trillahi alaihi fasatuha laisa minal. Nabi SAW itu benar-benar memerintah untuk menutupi dosa. Kemudian Nabi berkata, barang siapa yang melakukan dari perbuatan yang menjijikkan sedikit pun, yang dilakukan meskipun sedikit, maka sebaiknya ditutupi dengan tutupnya Allah atas hal tersebut. Wasatuha laisa minha, maka menutupi kejelekan itu bukan termasuk perbuatan riya, bal huwa mamduhun, bahkan itu sesuatu yang dipuji. Jadi ketika kita melakukan dosa, maka itu tidak boleh tidak boleh ditampakkan, disuruh untuk menyembunyikan. Dan menyembunyikan kejelekan itu bukan termasuk perbuatan riya. Namanya kita pernah memukul orang, ini nanti dirahasiakan kalau kita pernah memukul. Dan hal tersebut menyimpan sesuatu yang jelek, ini termasuk perkara yang dipuji. Ada beberapa alasan kenapa kok dipuji. Minha ya al-farhu bisa trillahi alaihi, dia merasa senang kalau Allah itu menutupi atas dirinya. Jadi dia itu menutupi kejelekan dia, tujuannya biar Allah nanti pun di akhirat akan menutupi kejelekannya. Prosesnya. Wa idza taduha igtanama, karena Allah itu akan menutupi kejelekan selama orang tersebut itu tidak menampakkan kejelekannya. Ketika seorang itu semisal tadi melakukan kejelekan, terus kemudian kejelekan dia ceritakan, maka ini nanti Allah tidak akan menutupi kejelekan kita. Tapi ketika kejelekan kita ini kita rahasiakan, ya maka kejelekan ini pun akan dirahasiakan oleh Allah. Wa idza taduha igtanama bihat killahi satruh, maka ketika tampak, ketika seorang itu tampak maka seseorang tersebut itu akan susah dengan merusaknya Allah pada tutupnya. Maksudnya ketika seorang itu menampakkan kejelekannya, maka Allah akan merusak tutupnya Allah. Jadi ketika Allah tujuan menutupi, malah seseorang itu menampakkan kejelekannya, maka tujuan menutupinya Allah akan gagal.
Wa khaufa ayyataka satrahu yaumil qiyamah. Dan seorang itu takut Allah itu membuka tutupnya di hari kiamat. Hari kiamat ditutup, tutupnya dibuka, ya nanti malah tampak semua kejelekan kita. Wafil khabar anna man satara alaihi fid dunya sutira alaihi fil akhirah. Dalam suatu hadis disampaikan barang siapa yang di dunia itu kejelekannya ditutupi oleh Allah, maka di akhirat pun akan ditutupi oleh Allah kejelekannya. Wa minha ilmuhu anna Allah yukrihu zuhurul ma'asi wa yuhibbu satroha. Termasuk perkara yang membuat terpujinya kejelekan itu disimpan, yaitu mengetahuinya seseorang bahwa Allah itu benci kalau kemaksiatan itu ditampakkan, dan Allah itu senang kalau kemaksiatan itu ditutupi. Makanya lek cewekan yo kudune dile-dile. Pas banget. Gile, ngedeng-ngedeng, nantang. Langgar aturan kok ngedeng, mesti nantang. Ada karena polisi toh, mobil kan ini lewat ngarepe polisi, kan kok ngicip polisi. Ya toh lah. Ya tapi kalau nggak punya BE terus delek-delek kan akhirnya hakikatnya yang mati polisi. Bung menghormati mbok wedi Allah alam gitu. Itu karek makomnya kayak apa? Minimal sadar salah. Iya. Ono kadang ya sadar salah tapi niatnya ngece. Kan berarti Sadar salah tapi pangangkat. ini wis cara ibaratnya adik wis degelan tenan ya. Cara guru ngerti iki dilanggar kok guru apa oleh ngelanggar ku ya nyata-nyata jelas dan dia tidak ada penyesalan sama sekali wis. Yes, tingkat tinggi. Wa min ghairi dzalika mimma huwa madhkurun fi syarhi, dan lain hal itu ya apa namanya sesuatu yang buat dipujinya apa namanya menyimpan kejelekan. Jadi kebaikan juga nggak boleh ditambah-tambahkan, kejelekan pun juga nggak boleh ditambahkan. Jadi fungsi pokoknya kudu disamarke. Sama-sama, remeng-remeng. Kebaikan dilakukan dengan remeng-remeng supaya rasa ikhlas ini bisa ada. Karena kalau kita ini belum makamnya ikhlas yang sempurna, melakukan amal ibadah di tempat di hadapan manusia, ini biasanya akan resikonya akan pengaruh ibadahnya itu karena manusia, karena makamnya belum marifat. Kalau sudah marifat ya nggak ada bedanya. Jadi kadang karena kita ini matanya selalu yang dilihat tuh hal yang dosa saja, maka ini akan membias ke hati kita. Ini kadang yang selalu terbaca di dalam hati ini ya satu yang selalu tampak di mata kita. Ya perlu kadang ya kita bertafakur untuk menghadirkan Allah di dalam segala keadaan. Jadi kalau dalam kitab-kitabnya kan makanya orang sebelum melihat sesuatu sudah Allah sih. Kemarin cagak ya. Kalau ndelok cagake ketara Allah sih. Ono wong sing ndelok cagak sih baru ono Allah. Ngaji, Pak. Ono sing ndelok cagak terus otomatis ndelok Tempat di pondok. makom wong. Heeh. Nggih, kadang Sama Mas Aan. Ono wong sing iki apa sih ini? Kifayatul Adqiya. Bisa Malam Minggu malam Senin itu. Heeh. Di pondok Pak saya. iki baru-baru iki sing gawe ya. Ono sing nyapu. Belum tahu, ini baru mulai. Ketika dulu ini apa? Heeh. Agak Yang waktu sampai ke sini sama orang Simpang itu loh, kan Kanji itu. Ngaji gitu ya. Heeh. Baru mulai ya? Baru. Iya, heeh. Oke, iya. Heeh. akhir ya. Ini sampai isi ketika bisa mengatur nafas Allah.
Jadi masuknya nafas ini Allah, keluarnya nafas ini Allah, sampai itu menjadi sesuatu yang menyatu. Allah, Allah, Allah. Itu sampai ketika tubuhnya itu terkena batu, darahnya itu mengalir, itu langsung membentuk lafaz Allah. Itu wali ada yang makumnya seperti itu. Jadi saking lafaz Allah ini sudah menyatu, itu seakan-akan segala tubuhnya ini kalau terpotong dari dirinya akan membentuk lafaz Allah. Itu sampai ketika kena batu diceritakan darahnya itu menetes. Tetesannya darah itu kan biasanya ya plung, itu langsung bentuk lafaz Allah. Itu ketika nafas, narik nafas dan mengeluarkan nafasnya itu selalu diikutkan dengan lafaz Allah. Jadi supaya sing diserot iki untuk apa angin tapi Allah. Waktu mana ya Allah. Ya nasi Muhammad. Terus imanul mar'i la yakunu takammala hatta yaron nasa bi ibilin masalan. Imannya seseorang tidak menjadi sempurna sehingga dia tuh melihat manusia dengan unta itu sama. Jadi ketika seseorang itu beramal, terus kemudian orang yang ada di sampingnya itu antara menstatuskan amalnya itu loh, antara orang yang di sampingnya itu unta ataupun manusia itu sama, tidak kemudian membuat hatinya itu ingin diperhatikan. Nengandingi wong yo tidak terpengaruh agar dia itu dipuji ataupun dinilai bagus. Di sampingnya pun ayam itu pun juga tidak punya pengaruh apapun. Orang kalau sudah seperti ini maka imannya akan sempurna. Kenapa sempurna? Karena dia sudah bisa mengikhlaskan amalnya dalam keadaan apapun. Kan kadang ada orang itu bisanya ikhlas ya ketika sendirian. Ketika ada orang maka mau buat ikhlas itu sangat sulit karena dilihat oleh orang. Mesti kadang ada actionnya. Kalau di foto kan action sih. Itu lah uang kan ini. Yakunu madhukum berdamum sawa'un. Maka kalau orang itu sudah melihat manusia dengan unta itu sama, maka pujian dan cacian mereka itu hukumnya juga sama. Wartallah bahwa air muji aku tidak mempengaruhi amalku. Aku pengen papat, wis muji ya bangga papat. Aku punya cio ya ora bangga nopo kurang ataupun nambah. Lam yasha laumata laimin fi dzil ula. Dan dia tidak takut kalau ada orang yang mencaci maki dirinya di dalam orang yang memiliki keluhuran. Dan dia tidak merasa takut, tidak mempedulikan lah orang nanti mau bicara apa. Yang penting saya perilaku saya dengan Allah ini benar menurut agamanya Allah. Kadang kan ada orang habis subuh, semisal wiritan, terus baru itu nunggu sampai sholat dan seterusnya. Kan ada orang mah itu, waya kerja kok malah sholat. Ini kan lama bayan anakulan min idharil amin al-fadhu illa li ajri iti qatin nasila wa idharil ma'asi li ajri ingkarin nasi'alai amrun manhiyun anhu. Zakara ma la yakmulu imanul mari illa bi. Sewaktu Nazim itu menjelaskan bahwa setiap dari menampakkan orang amal kepada keutamaan karena tujuan manusia itu meyakini kepada dirinya itu orang yang utama dan melarang dan menampakkannya seorang kepada maksiat supaya manusia itu ingkar kepada dirinya, itulah perkara yang dilarang. Jadi kalau maksiat itu nggak boleh Pak, tapi kalau masih melakukan sesuatu yang rendah selama nggak maksiat itu masih boleh. Ada wali itu untuk menutupi kewaliannya maka dia diiwangi dengan meleles sampah. Itu nggak apa-apa karena nggak maksiat. Tapi nutupi karo maksiat karo zina, wah bener tak lah wali aku tak zina. Nah ini nggak boleh. Alasannya apa pun zina? Ya ben ora diomong wali. Nah ini kan ya masalah ini. Jadi artinya boleh menutupi kesolehan kita, kewalian kita supaya yang tahu hanyalah Allah. Ini selama sesuatu yang dibantu menutupi bukan maksiat. Masa
ngasak gitu. Katanya di mana? Pengerosokan. Nah, itu. Di Pringsayu itu ada tukang buang sampah itu wali. Dia mengatakan, ya itu boleh selama bukan hal yang haram, gembel, ya seperti itu. Kadang ya walinya Allah tuh kayak gitu, ada ngemis, gembel itu banyak seperti itu walinya Allah. Tidak menampakkan apa namanya itu dengan pakai jubah, itu tidak, karena dia takut kewaliannya dia itu diketahui oleh orang. Di mana itu? Di Kediri itu ada namanya Mbah Kasio. Mbah Kasio itu kerjanya yang golek kayu. Suatu saat itu ada orang haji ketinggalan rombongan. Langsung niku wonten napa? Nggih Mbah Kasio niku. Ya haji ditekongi kula tiyang Kediri, kula tiyang Mojokerto. Niku kula ketinggalan rombongan. Panjenengan kula tiyang Kediri. Terus dipun nggih kula pun saged wangsul ketinggalan rombongan. Ya wis saiki sama gondelan apa jubahku merem. Dut ngomong teko apa sini bukan Indonesia ditekoki yang jenengan ku sinten Bang kula niku nggih manggonku ning Petuk Petuk desane Budi langsung ngoten mulai ning Mojokerto digoleki lah desa Petuk karena pas digoleki wis mati biar ini untuk menjaga apa sih ini identitas dia ini milih mati sih. Jadi dia diketahui orang kalau dia itu punya kharikul ada yang semacam itu. Itu katanya riwayatnya itu ya ketika dia itu sudah mapan di tempat pemakamannya dia. Itu ya soalnya. Itu ada mungkin. Zakaro kemudian nanti menuturkan malayak mulu imanul mar'i. Imannya seseorang ini nggak akan sempurna kecuali dengan hal ini. Yani anak iman mar'i la yakunu kamilan hatta yataqi dana musyahadan nas wal ibil li amalihi ala haddin sama. Imannya seseorang ini tidak akan menjadi sempurna sehingga dia meyakini bahwa melihatnya manusia dan unta atas amalnya itu adalah sama. Jadi kalau mamanya dia itu melakukan amal atau taat, ini antara dia dilihat hewan atau dilihat manusia, maka tidak ada pengaruh di dalam hati. Artinya sebenarnya kenceng, nggak ada perbedaan. Jadi kadang wong sing makome orang makom apa? Ikhlas tenanan kan ngono. Delok wong ngono kote rada yending kuwe tenanan. Wong didelok ya rada ngene. Kan wis itu. Gak delok wong menengahe itu, delok wong ngomongin. Itu ya langsung bocor sih. Ini kan ya belum sempurna berarti imannya. Wa tamaku min qouli alaihi salam la yakmulu imanul mar'i hatta yakuna an-nasu indahu kal abai. Musyahadatul amal wa tama yufarriqu bainama fa huwa laysa bimuhlis. Hal ini diambil dari sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imannya seseorang tidak sempurna sehingga manusia itu di samping dirinya seperti halnya beberapa unta. Jadi uang niku ana wong ning sampinge kuwi kaya unta, ibaratke dhek kaya unta, tidak mempengaruhi niat dia beramal. Nah ini maka akan menjadi sempurna imannya. Kalau belum seperti itu, nah ini belum apa sempurna. Jadi delok wong salate rada suwi. Ora delok wong cepete ra kaprah. Nah ini berarti kan masih membedakan antara itu manusia dan bukan manusia. Famadama yufariku bainahum fa huwa lasun. Selama orang itu masih membedakan antara yang melihat itu manusia dan hewan, berarti dia orang ikhlas. Ini jenengan apa yang ukur ikhlas? Sama sholat ning ngandinge mertuane sampeyan. Karo sholat ning ngandinge wedhus, iki kira padha apa ora? Wis padha ikhlas. Wis padha berarti ya ikhlas. Padha apa iku. Kata ya ana kok mati jelo kocok. Nyapa nutupi kewalian.
Wala alimam itu alibi. Ini alasan untuk dikuan. Apa emangnya wali? Wali ngaku. Wala alimam al-Ghazali alamatul ikhlas ayakuna al-khatiru ya'lafuhu fil khalwati kama ya'lafuhu fil marahi. Imam Ghazali ngendikaken tanda-tandane wong ku ikhlas. Kuwi wong sing krenteke atine nggih, itu napa menjadi condong di dalam keadaan sepi. Itu seperti kecondongan di tempat yang ramai. Jadi kondisi hati di tempat sepi, ya, itu seperti halnya di tempat yang ramai. Pasti nggak tahu. Ketika dia di tempat yang ramai kan otomatis ibadahnya semangat. Nah ini ketika kesemangatan di tempat yang ramai dibawa juga di kesemangatan tingkat yang sepi, ini tandanya orang ikhlas. Contoh ya, umpamanya sholat orang rakaat 5 menit neng ngarepe wong akeh. Nah, ketika dia itu sendirian, iki salate ya padha 5 menit. Nah, iki tandane kuwi salate. Lha jenengan ndelok mertuaku ikhlas ora delokan. Mulai pas delok salat ning ngandungi wong akeh kira-kira piye salat. Hitungi di meniti. Terus pas salat dhewe incengen, Pak. Kira-kira piye? Jadi kira-kira padha berarti ya wong ikhlas tenan. Pas dhewe arep Tandane ukur, ikhlas. Heh? pas dhewe arep ukur pas aku ngono ora. Ora. Nah, Wala yakunu hudurul ghairi huwa asbaba fi huduril khatir. Dan hadirnya orang lain ini tidak menjadi sebab hadirnya perkara sing kerentekne ning jero hati. Ini tambah kerentek. Kama la yakunu hudurul ba'im sababan fi dzalika. Seperti halnya hadirnya hewan itu tidak menjadi sebabnya tambah kerentek. Kerentek itu tambah apa? Suatu sing dorong semangat. Dengan di menungso semangat, orang menungso rata semangat. Nah, ini pelajaran Gusti ya, nggih. Famada ma yufarriqu fi awali bainal musyahadatil insan musyahadul baima fa huwa kharijun asofil ikhlas. Selama seorang itu membedakan perilakunya di antara hadapan manusia dan di antara hadapan hewan, maka orang tersebut keluar dari jernihnya keikhlasan. Selama perilaku kita ini kok ada perbedaan antara di hadapan manusia dan di hadapan hewan, kok ada perbedaan. Entah dalam segi khusyuknya ada perbedaan, entah dalam segi lamanya kok ada perbedaan, maka orang tersebut itu keluar dari kejernihan ikhlas. Berarti belum ikhlas yang sempurna, masih kotor kayak ikhlasnya. Mungkin seperti itu. Wa mutanisul batini bi syirki, dan orang tersebut masih mengotori kebatinannya dengan syirik yang khafi. Syirik yang khafi itu ya riya. Alladzi huwa afa min dabibi namlati saudari. Ya, syirik khafi itu adalah lebih sama daripada semut hitam yang berjalan di dalam malam hari yang sangat gelap, di dalam waktu yang besar terus kasar. Kan ora ketara. Wis katune gede, kasar, peteng, dedet. kari ngomong ora bakal ketok lho. Ora bakal ketok tapi enek. Tapi enak ya. Ngono lho. Tapi wong sing niku wae. Sing napa namine perilaku ne ana bedane. Wis gurung wae. Gurung digolek sik ketok. Perbedaan antara di hadapan manusia dan di hadapan hewan. Kok enek bedane? Wis. Nah, kaya ibaratnya niku wae. Ini bahasa perubahan bahasa majas. Asline yo singkatnya yo ora bakal ketok angel wis. Tapi enek. Enak. Semua zakar nazim annahu. Jadi pasti enek grinjele. Dia dengan ane wong karo ora ane wong tetep lek ning ane wong tambahan grinjel. Niku senes pandangan tiang itu terus. Apa? Senes pandangan tiang itu. Ya bukan. Bukan. Jadi kita Hati, yang menilai kita. Iya, rumongso. Nek grinjele ora tambahan grinjel ora. Maksudnya orang ketok sampai segitunya dijelaskan sampai petengan dan lain-lain itu berarti susah sekali mendeteksi. Saya ngaku ikhlas aja. Iya. Saya ngaku ikhlas. Iya. Rumongsone ikhlas tapi nyatane ora ikhlas. Bukti ini mamane ning ngandingi wong ya salate padha suwine tapi rasa semangate kurang. Ning tempat sepi. Nah ngandingi wong semangate kuat. Jadi berarti tetep ono grenjele kan. Sing nambahi semangat, makanya semangate lek dhewe swidak. Nek wong malah 70 berarti kan ya 10. Iku sing nilai ya dhewe.
Karena podo berlakunya ini. Ini babakan hati. Amale hati. Ikhlas kan amale hati. Ya, sing iso ngerteni hati ya awake dhewe. Cuman iki nek kaedahe ngoten. Jadi nggih ngukur atine dhewe ikhlas ora kuwi kira-kira lek ning andinge wong karo andinge kewan iki padha ora. Oh, ini kan sing diukur. Selama kau ada perbedaan ya berarti ya sik urung. Mas ngono kuwi lah. Terus kewajiban ada yang ngerti lah di ini sifatnya ikhlas ya. Berarti berusaha untuk bagaimana bisa ikhlas, tidak karena manusia, bukan karena manusia. Karena bagaimanapun kita ini akadnya amal gitu bisa ngusuk mak Allah, kadune Gusti Allahnya pun datang. Kalau menungso iya. Ora manfaati sok bakal kan. Manusia itu gak bisa apa. Gitu kayak. Di dalam Samsul Kuwirat kan ada ayat yang mengatakan lakin Allah ya sa. Iya gitu. Terakhir saya lupa itu. Pokoknya intinya gini, ketika kamu menghendaki, tetapi yang menghendaki hakikatnya ya Allah. Maksudnya ketika kita punya kehendak itu Bang. Itu sebenarnya sing dikehendaki Gusti Allah, benar. Ya katanya Dewi ini gak bisa apa-apa. Misal sekarang ini masakan ngaji. Ya pengen ngaji. Sing gawe pengen ngaji ya Gusti Allah. Terus ngaku aku dhewe sing pengen. Ngaku aku dhewe, usaha aku dhewe. Akhirnya ujub akhir oleh. Angel Gusten. Aku ukur-ukur. Ya akhirnya kan Dewi kita terus nyapo kan. Terus saya ini siapa kan ya bukan siapa-siapa. Nyatane wong aku karep ya sing karep hakikate Gusti Allah kan terus saya ini bisanya apa? Terus balik iki lho aku ngaji, kowe ora ya. Berarti sing ketok pitulunge Allah. Ya terus Balik ngerti nongkrong, ngono kae nongkrong wae. Mau ngaji koyo aku ngene. Beda wesan. Ya berarti rumusane dhek sing gerakne ngajine. ya akhir ujub. Summa dzakara nadim annau idza kana musyadatun nas wal ibil sawa'un yakunu marfun nasila wa damu sawa'un. Para tatar lek mamane lek adewe ora kondisi apa ibadah. Itu loh. Maka ketika kita tidak kondisi ibadah, maka untuk mengetahui kita ikhlas enggak bisa didelok wae. Idza kana ketika melihat manusia dan unta itu sama. Mesti ketika dalam hatinya ngaku wis padha. Gue sholat nih adi menungso mbok utawi apa-apa. Ngaku ngono mamae. Terus dhek kuwi dipuji wong. Karo dicaci maki wong iki kira-kira padha prilakune apa ora? Misal caci maki wong malah apa? Ya, Ini berarti yo. Ini mangkat. Mangkat ngapik. sopo di mana-mana. Ajar ya. Aduh. Ini ketika hubungannya dengan diri kita loh. Beda lagi kalau kita hubungannya semisal caci maki ini untuk membela apa kekasihnya Allah, ahlinya Allah. Nah, ini memang harus jihad. Sopo ngene Gus Dur? Wani ora kowe. Ya semisal ada Nabi Muhammad terus dicaci maki, Disumbari Abu Bakar. Mana ya, Pak? Nabi Muhammad ya apa semua pada menungso kayak dewi dadi nuntut barang Yesus. Ya, ini wajib kita untuk menunjukkan mahabbah kepada Rasul. Ya terima. Falatu ghayyir madzamata. Maka kamu itu tidak merubah tidak merubah keadaanmu dengan dicaci tersebut. Dan pujian tersebut itu tidak membuat kamu itu bahagia. Ya berat banget. Musim dipuji ya bangga, artinya bangga, bunga-bunga. Tapi lah mesti caci maki tetap dong kalau lagi. Gitu, ini makom cembre. Meneng aja bayar wong. Ya minimal ade wis ngerti lah, cara kaedah ngono kuwi. Yang ngelakoni si angel ya wajar ya. Iya. Karena saya yakin ya orang kadang mau diangkat derajatnya yang di ilmunya sih. Jadi kita mau diangkat derajatnya ya punya ilmunya. Nah, wong di ilmu ya belum tentu diangkat derajat. Tapi lek wong diangkat derajat itu tinggi.
Ya kalau seperti kemarin itu loh, kita ini belajar menjadi orang yang apa ya, siap untuk dipilih, tidak menunggu dipilih kan. Pasti kita ini sudah memantaskan diri. untuk siap-siap untuk dipilih itu sudah. Wes layak apa belum, mamanya kita mau jadi wali itu ya. Itu yang mempersiapkan, misal wali itu apa saja yang harus dilakukan gitu loh. Kita ini harus berusaha, ya bukan berarti kita ingin jadi wali. Kami nggak ikhlas gitu ya. Kalau dianggap wajar lah. Iya kan, layak lah. Terus mempersiapkan diri. Semua itu diangkat tenanan siap. Gue angkat wali orang-orang wes. Urus siap. Orang siap kan ya malah luntur nih kan. Mending dibagi karo sing siap. Berarti kayak urung latihan pidato mah. Lianna man kana amaluhu lillahi la yubali bil madhi wala bidam wala yashafil laidil ulala matalaim lianna yara anna kulla imin rihun yakhruju min afwahihim wa yansul. Karena sungguhnya seorang yang amalnya itu karena Allah. Jadi wong lek ngomong aku karena Allah ngamalnya. Orang yang semacam ini tidak akan memperdulikan dengan dipuji seseorang atau dicaci oleh seseorang. Kadang kan kita misalnya melakukan apa harus dibid'ah-bid'ahkan. Ya ini dia tidak berpengaruh, ya tetap amal. Nesu? Nek nesu. Wah ya ini karena apa kata nesunya? Membela kebenaran atau nesu karena kita dihina. Gitu kan ya sudah jadi masalah juga kan. Ya. Jadi podo ngamuke tapi nilainya gak podo. Bila kebenaran. Wala bidami, wala yasalillah. Dan apa namanya? Tidak memperdulikan dengan apa? Pujian dan cacian. Dan tidak takut karena Allah. Orang yang napa? Ora wedi filai krana Allah yang memiliki luhur. Nggih. Tidak takut apa? Yang tujuannya karena Allah, tidak takut apa? Caciannya orang yang mencaci. Kenapa? Li annau yaro anna kalamahum, karena dia berpendapat bahwa kalamnya manusia itu hanyalah angin yang lewat dari mulutnya dan akan hilang. Nanti. Jadi maknane berarti ya. Li annahu karena temestune man iku yaro ningali sapa man. Iku yaro ningali sapa man ana kalamau temestune kalamin nas iku rihun angin yakhruju kang metu apa rih min afwahim saking pira-pira cangkemin nas wa yazulu lan ilang apa rih. Jadi dia pendapat lemana wong apa ngelokke awake dhewe, dia itu punya apa? Pandangan bahwa kalamnya orang yang mencaci makiku itu bagaikan angin yang keluar dari mulutnya dan akan hilang. Ngomong elek kan metu kok cangkem. Terus ya bakal hilang. Mesti kan ya terus muni terus gak rekaman. Akan hilang. Maka kalau mungkin pandangannya seperti itu kan lebih apa? Kan ada orang yang pandangannya yang jangkrik kan ada. Mau bilang, "Cet, kuwi dieling-eling." Setahun 2 tahun. Sampai stres-stres aja jadi. Mantap banget tuh Bang, kelingan aja. Nah, kuwi wong sing ikhlas ngono, li annau yara anna kalamahum. Kalame manungsa. Itu adalah angin yang keluar dari mulut dan akan hilang. Kan enggak ada terus sing gak ada enak kan akhirnya apa ning pikirane dhewe. Soalnya lebar ngolok kuwi direkam. Nggih, terus anggar diulangin meneh. Malah rekaman hati Gus. Iya, hati-hati rekamnya. Pas turu diputer neh, tanya turu diputer neh. Akhirnya menyatu kan ya. Menyatu dari kaset. Kabar-kabar ada setel. Menyatunya gimana? Ketika ketemu wongnya mesti sih dilingnya rekaman. Rekaman itu, monin ya. Rekaman itu. Begitu ketemu nyaklar otomatis. Ngono Mas. Itu bisa menjadi apa? Menjadi bagaimana kita menanamkan Allah pada hati. Ketika hati kita ini sudah menyatu dengan Allah, ketika bertemu dengan ciptaannya Allah, itu ya sudah langsung ya Allah, langsung memuji ciptaannya Allah. Juga sini ilmu wis diwarai ilmu meskipun orang yang bisa apa ya.
Jadi bagaimana bisa bahasanya merekam di dalam hati. Ucapane uang iso terekam masuk kalimat Gusti Allah kok angel men kerekaman ya. Ini kan jadi PR itu kan. Iya. Ini kan jadi sampean mau kan Arturo disetel itu. Nah, itu disetel. Berarti ya di dalam hati ini pedoman bagaimana kita selalu ada Allah ya disetel. Kalau bahasa di dalam kitab tasawufnya nyetelnya itu tidak hanya Arab turu bertangi turu, tapi ketika nafas ditarik dan dikeluarkan nafasnya ini, jadi pas Allah disetel, sing keluar nyetel, ya kudu sih dibanter ke sini ben ra krungu. Ya sampai ini. Jadi semakin apa-apa ini diulang-ulang, maka semakin tertanam di dalam hati. Maka ketika yang sering diulang-ulang itu kalimatnya Allah, maka itu akan yang tertanam di dalam. Yes, kaidahnya ngono ya. Sehingga kayak wiridan lah. Ya bisa juga wiridan kan. Ya sehingga kaidah kan sama dhewe. Ya wiridan. Ya rekaman. Semakin rekaman ini sering diputer, maka semakin tertanam di dalam hati. Sampai ngerti uangnya langsung bayangannya ngaplok. Tapi lah ilah sudah bisa orang kerekam kamu maki-maki langsung kerekam ya. Pisan malah maki-maki nih. Jadi ini tadi bisa Jadi sing fondasi semono tumbang dengan email ya. Jadi jadi PR nyapu kok tumbang. Ya akhirnya terus gitu terus. Jadi apa namanya itu pengalaman kita kok bisa mengatasi dan bisa meneliti ya insya Allah kearifan akan muncul dari kita sendiri dan bisa memberi solusi kita sendiri. Minimal roh penyakit dari kuliah obati yo. Dia wingi penyakit roh gara-gara sakit. Biasa wae ngono. Orang tapi tayangan. Oh tayangan terus. Amalun li ajnasi syirkun taqulin nasi dzaka wariyaun napa sabahullah. Amal yang tujuannya karena manusia itu termasuk syirik. Mengamal apa? Meninggal amal karena menungso aku ya riya. Jadi wong amal karena menungso aku syirik. Orang yang meninggalkan amal karena manusia itu namanya riya. Lama bayana anna riya minal muhlikati wa kana minan nasi man yatrukul amala khaufan min ayyakuna murayyan asal ila dzanni. Sewaktu nanti itu menjelaskan bahwa riya itu kan dapat menghilangkan pahala amal. Jadi wong sholat kok tujuannya karena menungso, itu pahalanya sholat ical, meskipun sholatnya sah. Wa kana minan nas man yatrukul amal. Dan ada sebagian dari manusia itu orang yang meninggalkan amal karena takut dia itu menjadi orang yang pamer. Mau sholat lah, aku lek sholat pamer. Ada ya semacam itu. Ada orang mau aku pengen jadi tukang khotib. Oh jadi orang khotib engko ora iso ngamalke apa sing dicape ya. Macam-macam ya. Ya ono Pak. Ku malah riya Gus ya. Ku malah riya. Ya riya, karena menungso kan deh. Nek gak iso nglakoni ya iso ae kudu riya. Iki kan krana menungso, wedi riya kan. Wedi riya. Jadi riya kan ora elek ya. Gitu, Pak. Tapi kan dhewe Pas hatinya dalam kondisi itu langkahnya gimana Gus? Ya lu terus. Oh iya. Maka nazim itu mengisyarai kepada mencaci maki dengan ucapannya amalun li ajlin nas, yakni anna amala li ajlin nasi syirkun. Artinya adalah amal karena manusia itu adalah syirik. Syirik. Amal karena manusia itu syirik. Kenapa kok syirik? Seharusnya untuk Allah kok untuk manusia. Ya, berarti amal itu disekutukan, diserahkan selainnya Allah. Syirik itu kan menyekutukan Allah, menduakan Allah. Seharusnya untuk Allah kok diberikan kepada selainnya Allah, maka dikatakan syirik. Watar kuli ajlin nas huwa riya'u, meninggalkan amal karena manusia itu adalah riya. Atau enggak usah tarawih Ramadan penuh lah, aku dianggap wong saleh.
li'anna fihi iltifatan ilal khalqi. Kenapa? Karena meninggalkan amal karena tujuan takut riya itu karena memandang manusia. Iya Pak. Karena kan diriya kan krono ndelok menungso wedil ndelok terus ini krono menungso. Jadi kan meninggalke krono menungso. Wa yajuru ilal batalah. Dan itu bisa menarik kepada amal menjadi amal yang nganggur dan meninggalkan kebaikan. Wa hadza ma'khudun min qaulil Fudail. Itu diambil dari perkataan Fudail, tarkul amal li ajli nasriya. Meninggalkan amal karena manusia lah riya. Wal amal li ajli nasir. Amal karena manusia adalah syirik. Wal ikhlas ayu afiyakallahu minhu. Ikhlas adalah Allah itu menyelamatkan kamu dari riya dan syirik. Qala Imam Al-Ghazali amma tarku ta'ati khaufar riya fala wajha lahu bal yanbaghi ay ya'mala wa yukhlisa illa idza kana amal fi ma yata'allaqu bil khalqi wal amra wal wa. Nah, Ghazali dikatakan meninggalkan taat karena riya itu tidak ada jalan untuk meninggalkan taat. Pasti ini wong lek nglakoni taat kok wedi riya kuwi aja terus ninggalke taat terjang mawon. Mesti ngoten niku ujar Imam Ghazali. Lawan saja. Jadi lakukan apa sholat. Wis kono riya wis ben daripada ora ya wedi napa riya. Karo oleh apa-apa. Iso wae salat meskipun kono riya iso wae kok dadi riya. Makane kita bikame ono wong dikir kok ghaflah. Wong dikir kok ora eling karo Gusti Allah semesta. Kuwi aja tak tinggal kita tetep dikir. Karena wong sing iso wong dikir kuwi iso narik sing mone mek guru lisan tok kuwi iso narik ning dikire ati. Nah, wis gak usah terus wae ora ana gunane kok zikir ora eling Gusti Allah hatimu kan. Ono Pak. Wis ora joyo ono. Wis tore tore bahasa iki dilolokne sih. Kuwi tore kok zahir rong batin. Kuwi kan yang nemen banget deh. Rong ngaji kita fikam ta. Perkara itu zahir iso batin ora oleh perkara zahir ditinggal. Daripada engko terus batin, lha zahir kowe ora batin arep iso kondi. Yo sik terus kelas. Nah, kalau kelas loro ya malah iso jazab. Iya jazab gendeng iki. Anu. Ya Imam Ghazali. Wa matar kutaati khafariya fala wajalahu. Orang yang meninggalkan taat karena takut riya itu tidak ada jalan untuk meninggalkan apa? Woi monggo. Enggak. Siapa? Yang Oh, lah kok. sakit malah. Wong tapi Alfi apa? Oh. Balian bagi ayat malah wa yukhliso. Sebaiknya orang tersebut itu beramal dan melakukan dengan cara ikhlas. Ila idza kana al-amal fi ma yata'allaqu bil khalqi, kecuali amal itu perkara yang berhubungan dengan makhluk. Kal wal amanah wal wa'di, seperti menghukumi masalah hukum ataupun dia diamanai seseorang. Kemudian dia itu menjadi orang yang menasihati. Fa idza alima min nafsi annahu ba'dal haudi fihi la yamliku nafsahu bal yamilu ila dawil hawa fa yajibu alaihi i'rad. Wal harab kadzalika fa'ala jama'atun minasa. Maka ketika seorang itu tahu dari dirinya bahwa seorang tersebut itu setelah masuk di dalam perkara tersebut, dia ini tidak bisa mengontrol dirinya. Bahkan yang jadi kecondongan adalah mengikuti hawa nafsu. Maka wajib bagi dirinya berpaling dan lari dari hal tersebut. Jadi memang wong mutus hukum. Kok yang menjadi dorongan putusan hukum ini nafsu, bukan karena untuk kebenaran. Ya ini kan ojo jadi pemutus hukum. Itu juga orang yang punya amanah. Ketika dia diamanai jadi kepala kampung lah misalnya. Kok yang menjadi dorongan kepala kampung itu nafsu. Nafsu ya.
bukan karena untuk memberi kemaslahatan pada masyarakat yang dia itu mampu, ya ditinggalkan. Ataupun ingin dia menasihati dorongannya nafsu. Ono wegel karo bocah kuwi arep dinasihati. Kan dorongannya nafsu. Jadi wong mau Indo niku iso ngowahi asar niku syaratnya kudu ikhlas. Kudu duwe niat dadekke wong kuwi apik. Ini apa? Kunci napa? Ben pitutur niku iso ditampa. Ini kudu pas waktu nuturi anak, pada waktu nuturi santri, kudu ning ati duwe niat pengen kelawan nuturi niki pengen dadi kuwi bocah sing apik. Ora krana dorongan nafsu. Makane anak wong ketika napa wong kuwi ketika melakukan maksiat, kuwi ora langsung diomongi. Piye sing ngerti maksiat iku dileremke sik. Ben niate ora ketika ngomongi krana nafsu. Ora krana napa? Amarah. Ngerti ora ikhlas. Kayak Sayyidina Ali. Kuwi ketika orang kafir, nggih, itu sudah ketika Sayyidina Ali itu dia ketika mau bunuh malah didoni. Malah sudah dibateni. Kenapa? Karena ketika saya kamu ludahi dan saya langsung bunuh kamu, ini jangan-jangan saya membunuhnya karena nafsu itu. Itu ada seperti itu. Makanya adil memulai anak bocah, anak dua blok ya, dilerem sih. Wis noto hati baru Tapi ketika mogel ke hati terus wah semua ini iso ngaplok tenan. Kontrol. Nah itu jadi artinya ketika kita mengharapkan orang itu menasihati tujuannya untuk membuat orang itu baik, ya hati kita harus baik dulu. Kuncinya ikhlas. Iya, hatinya harus baik dulu, Pak. Yang ngomongin ini loh. Ngomongnya apa? Kok rumah apa ya? Nah kita mau buat menjadi orang itu menjadi baik, tapi hati kita sendiri tidak baik. Bagaimana bisa mempengaruhi kan itu? Nah, itu contoh-contoh bahwa ketika kita melakukan kebaikan jangan didorong dari nafsu, tapi doronglah dari nilai ta'ala. Kalau umpamanya karena nafsu yo kudu didemke sih. Didemke ben iso noto ati krana Allah. Niku wonten iki, Pak. Ini lho hubungane karo satu meter keuangan 100 cek. Wah, belum ngopi sih. Baru ngopi kita HP-an sih. Udah terang batang deh. Ya, kita iki Mas Pangang ini parani. Iya. Bismillah. Iki kurang sitok terusnya apa? Jelas. Tinta kyo, Bon. Iya ya. Ada kakek. Olah langsung. Asik nih. Ngasih tasawuf niku ngaji sing ning adem apa ning pikiran niku gak adem. Tapi nek ngaji babagan apa usul bahwa itu ya ning apa ning pikiran niku panas. Makanya wong ngaji kudu seling. Ya oke ya tasawuf. Iya tasawuf. Oleh adem terus orang ngerti suasana panas. Terus Panas terus yo stres tenan. Ya kadang kayak santri Mas Papa kali mulai kan rong tak tasawuf ini. Nanti ini kono apalan, pun moco. Akhirnya ada sing ladang, sing ning pasar iki ya ono cah 10 kuwi wijine cukur kabeh, Pak. Padahal setu wingi niku wijine wis cukur. Sing setu apalan. Sini kok cukur meneh. Gara tak cukur apa meneh wong iki wis cukur kan. ya gantine orang ngasih tasawuf. Lah ini ku kadang ya. Penting nek cangket. Gelut masalah wakof lho, gelut masalah harokat iki sih. Gelut masalah WG. Enggak ngaji kamar ya. Saya makan ke hatimu. Ya. Bapak itu tahu.